Rasulullah berkata, ciri-ciri Dajjal sudah dekat sekali munculnya. Ciri-cirinya adalah zalim di mana-mana, tidak ditemukan keadilan di mana-mana, bohong di mana-mana. Permasalahan kita sekarang di sini, dan kita sedang hidup di sini sekarang, ya. Sejak tanggal 3 Maret tahun 1924 sampai hari ini kita terus menjalani masa kegelapan yang terberat bagi umat Islam. Fitnah akhir zaman Nabi ungkapkan seperti qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita. 5 fase kata Nabi. Yang pertama, fase di mana Nabi langsung yang memimpin umat. Fase Nabi Muhammad masih hidup ketika itu. Kemudian setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua. Yang fase kedua ini dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Lamanya kata Nabi 30 tahun. Habis fase ini, masuk langsung pada fase ketiga. Ini yang paling panjang dan paling lama, ya, yaitu 1227 tahun. Ini fase kerajaan. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tetapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Ini yang paling lama. Dan ini sudah berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga berakhir. Umat Islam ada pada fase tergelapnya, fase terberat. Ini fase keempat. Kita sedang ada di sini sekarang. Fase pertama, kedua, dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia selama ribuan tahun. Allahu Akbar. Ribuan tahun, Pak. Sementara peradaban kafir, ya, yang ada di Amerika 100 tahun, tapi coba lihat peradaban itu tak mampu bertahan lama. Ibarat daun sudah mulai menguning dan layu. Itulah peradaban barat hari ini, Pak. Sementara kita bertahan ribuan tahun. Nanti fase kelima kata Nabi, Islam akan kembali memimpin dunia. Bedanya di fase kelima, kalau fase 1, 2, dan 3 hanya 2/3 dunia dipimpin. Tapi di fase kelima 100% nanti Islam memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Fase kelima Allah janjikan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Di fase ini, wahai Bapak Ibu, dunia benar-benar bagaikan dalam surga. Jadi permasalahan kita sekarang di sini, dan kita sedang hidup di sini sekarang, ya. Sejak tanggal 3 Maret tahun 1924 sampai hari ini kita terus menjalani masa kegelapan yang terberat bagi umat Islam. Wahai Bapak Ibu, satu persatu simpul dan simbol agama runtuh dan rontok. Runtuh dan rontok. Silakan Bapak memperbandingkan bagaimana kondisi Islam 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan Bapak Ibu memperbandingkan bagaimana kondisi keagamaan anak-anak generasi kita sekarang, Pak. 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan diperbandingkan moral dan anak-anak generasi kita 20-30 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan. Apalagi setelah adanya setan gepeng ini, kita sulit mengendalikan anak kita. Karena jendela dunia terbuka 24 jam, mereka bisa bersatu dengan apapun yang berusaha merusak pemikiran mereka, merusak mental mereka, merusak keyakinan dan akidah mereka, merusak moral mereka. Sehingga pada hari ini LGBT paling padat, paling banyak kita dapati di seluruh dunia, termasuk di Jawa Barat, ya, termasuk. Dan ini seluruh kota, ya, seluruh Indonesia. Saya tidak menuduh hanya satu provinsi. Saya tidak mengatakan hanya satu kota. Merata pada hari ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kehancuran benar-benar sampai di titik ternadir sekarang ini. Makanya istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini disebut dalam masa ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga dan keempat. Tanda besar kiamat pertama adalah bumi mengalami gelap gulita selama 40 hari 40 malam karena hantaman meteor dari ruang angkasa. Tanda besar kiamat yang kedua yaitu Dajjal muncul, ya.
Baru tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa turun dari langit. Dan tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj pun Allah lepaskan. Begitu ceritanya. Fitnah Duhaimah itu, kata Rasulullah SAW, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah sampai Dajjal keluar. Jadi kondisi keadaan Islam dan kaum muslimin di muka bumi secara merata mengalami penurunan yang fatal, yang parah, wahai Bapak Ibu, ya. Dan Nabi mengistilahkan fase keempat dengan sebutan beliau fitnah Duhaimah. Puncaknya adalah Dajjal muncul. Puncaknya adalah Dajjal muncul. Rasulullah berkata, ciri-ciri Dajjal sudah dekat sekali munculnya. Ciri-cirinya adalah zalim di mana-mana. Tidak ditemukan keadilan di mana-mana. Bohong di mana-mana. Dajjal itu sendiri sang maha pembohong. Dajjal, apa arti Dajjal? Pembohong maha besar bohongnya. Jadi sebelum dia datang, auranya sudah banyak diwarisi oleh banyak penduduk bumi. Saat Dajjal ada dekat mau datang, coba Pak, di mana saja bohong, 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 di mana saja. Di dunia bisnis, dunia dagang, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Di dunia politik jangan tanya, rajanya di situ. Ya, di dunia pendidikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan muncul pula ulama-ulama, ustadz-ustadz di depan gerbang api neraka jahanam yang mengajak manusia untuk mempercayainya, menghimbaunya. Siapa yang datang kepadanya akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Di akhir zaman ini bermunculan semuanya. Ya, wahai hamba-hamba Allah, kita hidup di sini. Generasi kita hidup di sini. Coba fakta-fakta sejarah, berapa banyak buku-buku sejarah yang dirubah. Ya, betapa banyak akhirnya anak-anak kita kehilangan mata rantai sejarah yang asli. Ini ditukar pelakunya, ini ditukar tanggalnya, ini ditukar segala macamnya. Wow, makin kesini makin parah. Betul Bapak Ibu? Betul. Bohong di mana-mana. Wahai Bapak Ibu, pada tahun 1921 di bulan April, Amerika Serikat tanpa malu-malu mencetak 21 triliun dolar, ya, uang dolar dengan cetakan kertas itu Pak, padahal tidak ada underline-nya emas. Jadi dia ingin menipu manusia sedunia dengan kertas yang mereka buat menjadi dolar. Mereka ingin kumpulkan semua harta kekayaan manusia. Mereka ingin beli emas, mereka ingin beli semuanya. Cina melakukan hal yang sama, ya, dengan renminbinya, dengan yuannya, dan banyak negara-negara Eropa melakukan hal yang sama. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi mereka nggak ada lagi masalah, padahal bagi kita itu masalah besar. Taib, Bapak mau cerita apa saja, di bidang apa saja kita sedang parah. Tapi puncak parah itu, kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Ini yang berat itu. Pada saat itu iman benar-benar goyah. Paginya masih ada iman, siangnya datang ujian, sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya masih orang beriman, malamnya datang ujian, besok paginya sudah menjadi kafir. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dunia mereka telah menggadaikan agamanya. Ini fitnah terbesar. Jadi kalau fitnah itu dimaksud dengan bencana alam, itu bukan fitnah. Kalau dimaksud dengan gempa, itu bukan fitnah. Kalau dimaksud dengan tsunami, likuifaksi, itu bukan fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah apa saja yang berdampak kepada erosinya iman dan murtadnya manusia, dia sadari atau dia tidak sadari. Tolong Bapak Ibu, ini saya katakan fardu ain hukumnya bagi ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari semuanya, wajib membaca dan mengetahui, mengilmui 10 perkara pembatal syahadat. 10 perkara pembatal syahadat. Ini walaupun dia tak sadar, tetap batal syahadatnya.
Ada istilahnya pembatal syahadat, ada istilahnya pembatal iman, ya. Jadi ada 10 perkara pembatal syahadat, ada 10 perkara pembatal iman, tapi sami mawon, Pak. Sama saja, isinya sama. Di zaman ini, karena langkanya, kurangnya penyampaian kajian terkait dengan akidah dan tauhid, akhirnya umat banyak yang awam. Alhamdulillah, salah satu di antara yang Allah anugerahkan karunia mampu membongkar salah satu di antara yang 10 ini, perkara penipuan yang berdampak kepada rusaknya dan mentahnya iman, rusaknya akidah dan tauhid adalah yang terkait dengan masalah perdukunan. Allah hadirkan sosok sederhana yang biasa. Siapa? Orang biasa tapi mampu membongkar kebohongan, dan kebohongan ini berdampak pada akidah, wahai Bapak Ibu. Alhamdulillah ada orang biasa telah Allah hadirkan. Jadi para ulama dan dai di belakangnya semakin mulus menyampaikan materi. Ini salah satu di antara yang 10 itu, Pak, ya. Nah, yang 10 ini, wahai Bapak Ibu, di zaman sekarang karena jarang disampaikan, susah untuk menyampaikannya. Apalagi tentang masalah kajian la ilaha illallah. Bapak Ibu kalau berani lah Bapak Ibu buka kajian saya, mudah-mudahan masih ada di YouTube ya. Ketika saya membedah la ilaha illallah, kenapa Fir'aun begitu sakit hati saat Nabi Musa menyampaikan la ilaha illallah? Kenapa Namrus begitu marah saat Nabi Ibrahim membongkar hakikat la ilaha illallah? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dendam kesumat dan memerangi sejadi-jadinya keponakan kandungnya sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya karena Muhammad membedah la ilaha illallah? Padahal kita tahu la ilaha illallah adalah dasar agama, la ilaha illallah pondasi Islam, la ilallah adalah awal daripada rukun Islam yang 5. Wahai Bapak Ibu, kenapa ini hari ini jarang sekali dibedah, dikupas? Saya hanya memohon kepada Allah, ya Rabb, gara-gara saya menyampaikan ini lalu pada akhirnya saya dibunuh, saya ikhlas, saya sudah menyampaikan, saya sudah menguraikan, saya ngaji dari sejak SD sampai ke Mesir, sampai ke Tripoli, Libya, menamatkan kitab-kitab dengan para ulama-ulama dunia. Kajian la ilallah sama isinya Bapak Ibu, sama, tidak berubah. Dan kajian ini adalah uran akar asli daripada agama. Kalau ini tercabut, maka pohon agama ini runtuh, orang tersebut batal syahadatnya. Jadi masalah la ilallah adalah kunci daripada 10 perkara pembatal keimanan. Di fase keempat ini, ini yang paling parah, Pak. Yang digerogoti itu adalah la ilaha. Yang digerogoti itu adalah la ilaha illallah. Yang saya katakan tadi, pluralisme, sekularisme, dan apa tadi? Liberalisme. Dan sekarang Arab Saudi secara bangga mengumumkan bahwa negaranya menjadi negara liberal. Betul tidak? Arab Saudi dengan terang-terangan, Muhammad bin Salman mengatakan, seluruh hadis sahih saya tolak. Mau hadis sahih Bukhari, mau hadis sahih Muslim, mau hadis sahih Imam Ahmad, mau hadis sahih daripada Hakim dan sebagainya, saya tolak. Otomatis dengan ini tidak terkira syariat Islam yang ditolaknya. Lalu dengan bangga mengatakan 5 tahun yang akan datang seluruh Arab akan menjadi Eropa baru, katanya. Jadi semua maksiat, semua jahiliyah, semua kemungkaran yang ada di Eropa, pergi saja ke Arab, akan ditemukan lengkap di Arab. Dan ini bentuk daripada fitnah duhai mak di akhir zaman. Ya, fitnah duhai mak. Yang setuju dengan ide ini, paginya masih beriman, siangnya dia setuju dengan ide ini, sorenya di mata Allah dia sudah murtad. Itu yang dimaksud ya. Yang setuju dengan ide, pendapat yang dicucikan ke generasi muda kita dan kepada kaum muslimin, bahwa semua ajaran apapun agamanya benar. Ini sipilis ya. Ini pluralisme. Kalau setuju dengan itu, paginya dia mungkin masih beriman, baru pulang dari haji, ngobrol dengan teman yang pandai berdebat, sementara dia pemikirnya plural. Akhirnya dia setuju, sorenya dia sudah murtad.
anaknya murni, bersih akidahnya, masukkan ke kampus Islam. Di kampus itu dicuci oleh seorang orientalis otaknya. Paginya masih beriman, siangnya ngampus, sorenya udah murtad, udah kafir. Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya punya adik kelas dulu, waktu saya masih di Mesir Pak ya. Saya punya adik kelas, dia pintar dulu di pesantren. Tapi ketika saya pulang tahun 1998, ketemu sama dia, sama orang itu saya ketemu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan penuh bangga dia mengatakan, nggak ada itu sholat 5 waktu. Ketika kita bacakan ayatnya, jangan bacakan ayat di depan saya. Ya, itu adalah semuanya fiktif. Itu adalah pendapatnya Muhammad, padahal dia anak muslim, soleh, taat, brilian dulu di pesantren, masuk ke perguruan tinggi Islam, dicuci otaknya, kemudian dia jadi penentang sholat, dia penentang rukun-rukun Islam, dan dia bahkan menghina Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia tantangan yang berat di akhir zaman. Kalau begini ceritanya, pertanyaan kita tadi kan dalam judul ceramah, apa solusinya? Kan begitu ya Pak ya? Apa solusinya? Kalau macam ini terus, maka Islam dipastikan tidak akan pernah sampai pada fase kelima. Ternyata nggak harus nunggu, wahai Bapak Ibu. Dalam proses sampai ke fase kelima, kita nunggukah munculnya generasi yang istimewa? Tidak perlu nunggu, karena generasi itu secara alami Allah persiapkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bapak menjadikan, Ibu menjadikan generasi yang secara alami Allah persiapkan itu adalah termasuk diantaranya anak keturunan Bapak Ibu apa tidak? Itu pertanyaan terbesar. Masuk apa tidak? Mari kita lihat pada fase kedua, khilafah. Fase kelima, khilafah juga. Dan Masya Allah ya, di sini bahasa redaksi Nabi sama, khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Ternyata fase kelima, redaksi bahasanya 100% mirip, khilafah ala minhajin nubuwah. Sama persis 100%. Jadi antara fase kedua dengan fase kelima, tipikal lakon yang akan mengisi kedua fase ini sama 100%. Gitu loh Pak. Sama 100%. Pertanyaan saya, apa sih ciri daripada generasi pertama, generasi kedua yang langsung dididik oleh Rasulullah, sehingga generasi macam ini pula nanti yang akan hadir di sini secara alami untuk menjadi pengisi fase kelima? Apa sih ciri khasnya? Wahai hamba-hamba Allah yang saya cintai, Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Gurunya Imam Syafi'i, pengumpul kitab, pembuat dan yang mengumpulkan hadis pertama kali dalam kitab Al-Muwatta, imam besar Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dia dengan Syekh Imam Ats-Tsauri berkata, bila kalian ingin menyempurnakan kembali agama, bila kalian ingin memperbaiki diri kalian dengan agama, maka cara beragama yang paling benar yang akan bisa mengantarkan kalian kepada kemuliaan adalah cara beragamanya generasi sahabat yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi sahabat itu ada 5 ciri khas mereka yang utama. Kalian mulai niru dari sini, maka kalian akan bisa mewarisi kejayaan Islam kembali. Dari yang 5 ini Pak, sederhana sebenarnya. Apakah Bapak, Ibu, saya dan anak-anak kita bisa dimasukkan nggak ke dalam yang 5 ini? Oh, kenapa tidak? Ini perkara yang sangat masuk akal. Baik, yang pertama, sholatul jamaah. Sederhana apa tidak? Sederhana sekali Pak. Ini berdampak kepada menjaga iman, sholat berjamaah. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang bisa memastikan dirinya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia berada di belakang shaf imam, dan takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar,
dia bisa mengikutinya. Allahu Akbar. Berturut-turut 40 hari 40 malam, dari subuh sampai isya, dia bisa seperti itu. Allah jamin dia selamat dari dua hal. Satu, dia selamat dari sifat munafik asghar, munafik akbar, sampai dia mati selamat, nggak akan pernah punya sifat munafik. Ini salah satu benteng ya, bagaimana cara agar kita dilindungi oleh Allah, iman kita, agama kita, akidah kita. Caranya sholatul jamaah. Ini ciri khas para sahabat, jaga sholat berjamaah. Mau rapat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai dulu, rapat dipending. Kalau bukan kita pimpinan rapatnya, saya izin dulu sholat. Kalau gitu prinsip kita Pak, sehingga kita bisa dapatkan selalu takbiratul ihram bersama imam 40 hari 40 malam. Berikutnya Bapak Ibu akan menjadi orang yang paling menjaga sholatnya selalu berjamaah on time. Gitu. Anak-anak kita juga begitu. Bawa dia. Sahabat Nabi ketika Nabi SAW meninggal dunia, lebih dari 124.000 orang. Apakah seluruh sahabat Nabi hafiz Quran? Paling hanya 1/5 Pak. Paling hanya 1/5 yang hafiz Quran. Sebagian besarnya mereka tidak hafiz 30 juz, hafiz beberapa surat, hafiz beberapa juz saja. Tapi sebagian besar mereka tidak hafiz. Yang hafiz segelintir kecil, itu pun banyak syahid dalam beberapa peperangan. Namun dipastikan seluruh sahabat paham dengan semua isi ayat demi ayat dalam Al-Quran, karena semangat mereka dengan Al-Quran. Seperti kata Abdullah ibnu Mas'ud, cara kami bersama Al-Quran adalah 10 ayat demi 10 ayat. Dengar ini wahai Bapak Ibu, karena inilah benteng akhir zaman, inilah solusi kita akhir zaman. Cara kami dengan Al-Quran adalah kami memulai dengan 10 ayat terlebih dahulu. Kami bedah, kami gali, kami tadabburi, kami pahami. Setelah kami mengilmuinya, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah semua mengamalkannya, barulah kami membuka 10 ayat yang lain. Kami dalami, kami tadabburi, kami pahami. Setelah semua kami mengilmuinya, kami pun akhirnya mengamalkannya, berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah semua kami mengamalkannya, kami buka 10 ayat yang lainnya. Begitu Pak. Nggak ada motivasi menghafal Quran. Tapi maaf-maaf, di zaman sekarang anak-anak dipaksa menghafal Quran. Padahal menghafal Quran itu bukan wajib. Yang wajib memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, bukan menghafal. Lah kalau nanti anaknya nggak hafal, pesantren yang disalahkan. Dan orang tua kecewa pada anak yang sudah berusaha menghafal tapi juga nggak hafal-hafal. Kamu pasti banyak main, kamu pasti banyak lalai. Karena sebenarnya lama-kelamaan si anak menjadi jengah, menjadi muak, menjadi marah dengan Al-Quran. Kenapa? Dipaksa menghafal. Ya, menghafal itu bagus, tapi ada umurnya. Umur menghafal Quran itu dalam sejarah yang saya baca, dari bagaimana Rasulullah menyuruh anak-anak menghafal Quran, cukuplah di usia kutab ke bawah. Usia 12 tahun menghafal Quran ke bawah, atau di usia tamat kuliah, atau paling cepat itu tamat SMA. Dia menghafal dengan keinginan, dengan kesadaran, tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Sementara di usia kecil, ketika kepatuhannya masih hampir penuh kepada kedua orang tuanya, masih enak diajak untuk menghafal, dan diberikan pemahaman Al-Quran masih agak sulit karena usianya masih terlalu kecil. Bersuruh menghafal itu tepat Pak. Makanya dulu kita dengar umur 6 tahun hafiz Quran 30 juz, umur 7 tahun hafiz Quran 30 juz, begitu Pak ya. Jarang yang kita dengar 10 tahun itu baru hafiz, jarang. Rata-rata di bawah 10 tahun hafiz Quran 30 juz. Itu benar. Tapi kalau sudah di atas usia kutab, wahai Bapak Ibu, pengilmuan itu yang akan menjadikan wawasannya luas. Itu yang menjadikan dia memiliki kepribadian, memiliki prinsip-prinsip, ilmunya luas tentang fikih, tentang tafsir, tentang hadis, tentang kehidupan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang alam, pengilmuan. Dan itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seluruh mereka, semangat mereka di atas usia kutab, di atas usia 12 tahun adalah memadatkan keilmuan mereka. Dan sumber keilmuan mereka tidak pernah para sahabat itu memulai belajar apapun kecuali setelah tamat Al-Quran 30 juz pengilmuan sambil mengamalkan.
Islam akan kembali menjadi pemimpin dunia. Karena seperti itulah para sahabat memperlakukan Al-Quran. Al-Quran kitab untuk dipahami, untuk diamalkan, menjadi way of life, menjadi jalan hidup. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu buta huruf, Pak. Sampai meninggal pun tetap buta huruf, nggak pandai baca, nggak bisa nulis. Tapi para sahabatnya yang dididik 100% dengan Al-Quran 30 juz, setelah Nabi meninggal, gaya berpikir mereka, cara hidup mereka, program-program mereka, semuanya terinspirasi dari 30 juz Al-Quranul Karim. Pada akhirnya hanya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, tumbanglah kekuasaan penguasa dunia sebelah timur, Persia, di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tak lama kemudian menyusul penguasa dunia sebelah barat yang terkenal dengan peradabannya, terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan segala halnya, ternyata tumbang di masa fase kedua, Pak. Persia dan Romawi tumbang, dua kekuasaan yang menguasai dunia tumbang. Lalu ribuan tahun orang barat, orang Eropa, orang timur minder kepada Islam. Islam pada saat itu menjadi pusat peradaban. Bahkan tidak sedikit Islam menyumbangkan pola dan pemikiran-pemikiran dasar untuk teknologi modern yang hari ini kita nikmati, Pak. Yang menemukan listrik siapa? Yang menemukan kereta api siapa? Yang menemukan pesawat terbang siapa? Yang menemukan kapal selam siapa? Bapak jangan dibohong-bohongi oleh sejarah. Seluruhnya putra-putri Islam dalam masa Islam memimpin dunia. Yang menemukan asas untuk ilmu falak siapa? Untuk ilmu kedokteran siapa? Lagi-lagi adalah Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, generasi sekarang harus meniru sahabat, Pak. Generasi sahabat itu sekali lagi, mereka dalam keawamannya, mereka dalam tidak ada background pendidikan. Nggak ada sahabat itu yang bergelar profesor satu pun, Pak. Adakah sahabat yang bergelar doktor, profesor doktor, MPDI, MHI, apakah gelarnya di depan dan di belakang? Nggak ada. TK pun mereka nggak pernah, ya Pak ya. Tapi karena mereka mendapatkan pendidikan murni dari Al-Quran 30 juz dan dijamin oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, ternyata hanya orang-orang beriman yang mereka beramal dengan Al-Quran, yang mereka berfikir dengan Al-Quran, yang mereka hidup dengan Al-Quran, merekalah yang akan Allah percayakan untuk kembali memenangkan Islam, dan merekalah yang akan memimpin seluruh dunia. 100% dunia akan takluk kembali dalam Islam di tangan para pemuda-pemuda yang hidupnya, nafasnya, cara berfikirnya, geraknya, semuanya terinspirasi dari Al-Quran. Takbir. Jadi kembali ke Quran, gitu maksudnya, Pak. Tidak sedikit anak hafiz Quran bisa diajak sesat, bisa bermaksiat. Tidak sedikit anak hafiz Quran akhirnya murtad, dan ada juga anak hafiz Quran bisa bunuh diri. Mereka tak punya pegangan, yang mereka hanya disuruh ngafal Quran. Udah hafal, ya sudah. Sementara orang tuanya udah banggalah anaknya sudah hafiz, sudah berharap nanti bisa menolong saya di hari kiamat. Padahal si anak sendiri rapuh, Pak. Anak sendiri rapuh. Jadi mohon Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua, jangan memaksakan anak menghafal Al-Quran. Tapi wajib Bapak Ibu serahkan anak kita memahami Al-Quran. Programnya tahun SD sampai tingkat SMA, anak sudah khatam Al-Quran 30 juz, fahman wa amalan. Gitu target Bapak Ibu sekarang. Saya ulangi, setiap Bapak Ibu termasuk saya wajib punya target anaknya ketika mulai tamat SD sampai tamat SMA wajib khatam Al-Quran 30 juz fahman wa amalan. Ini yang menjadi program wajib sekarang.